Halo Sobat Milenial, kali ini kita akan ngebahas soal mobil listrik Hyundai Ioniq 5 yang lagi ramai dibicarakan nih. Mau tahu apa aja kelebihannya? Ikutin terus videonya ya. Nah, jadi pertama masuk ke Hyundai Ioniq 5 ini emang terasa aura futuristis di luar tuh masuk ke dalam ya. Jadi kabinnya terasa modern banget. Lihat dari displaynya di sini ada yang double display, terus setirnya flat bottom, dan yang lebih uniknya lagi di sini nggak ada logo H, tapi titik 4 yang merupakan sandi Morse yang artinya huruf H. Terus ada lagi yang keunggulan dari si Hyundai Ioniq 5 ini saat kita lagi sedang menunggu orang atau kita lagi pengen leyeh-leyeh di dalam mobil lah, kita tinggal pakai fungsi relax mode-nya. Nah, relax mode itu tinggal tekan satu tombol di bangku dan dia akan mengatur posisi yang paling nyaman buat kita istirahat. Udah enak banget. Nah, fitur lainnya yang menarik dari Hyundai Ioniq 5 adalah saat kita harus parkir di garasi rumah yang menempel ke tembok, otomatis pintu driver ini nggak bisa dibuka, jadi kita susah kan keluarnya. Mau nggak mau kita harus keluar lewat pintu penumpang. Nah, konsol tengahnya Hyundai Ioniq 5 ini bisa dimaju mundurin dengan leluasa. Ini juga bisa diangkat. Jadi kita bisa keluar dengan mudah lewat pintu penumpang. Keren banget. Terus salah satu keunggulannya si Hyundai Ioniq 5 ini adanya fitur V2L atau Vehicle to Load. Jadi mobil ini bisa berfungsi sebagai, bisa dibilang power bank lah ya. Power bank dengan ukuran yang besar, dia bisa ngeluarin listrik sampai 3,6 kWh. Yang mana sekitar 3.600 watt. Itu jadi bisa ngidupin rumah lah ya. Rumah tangga kan biasanya 2.200 atau di bawahnya. Nah, salah satu hal yang bikin kabinnya lapang ini selain dari emang dia mobilnya panjang banget ya, 3000 mm atau 3 meter, juga dari adanya si panoramic roof ini. Jadi kalau kita buka, nah, jadi suasana kabin tuh makin terasa lapang dan nyaman banget deh buat jadi berkendara di jalan. Fitur lainnya saat kita berkendara ini, jadi di display meternya ini emang informasi lengkap banget ya soal baterai, kecepatan, sampai tekanan ban tuh ada semua di sini. Dan salah satu yang saya hargai dari Hyundai adalah penambahan fitur kamera saat kita menyalakan lampu sen. Jadi kita saat lampu sen ke kiri nyala, di panel speedometer ini akan ada tampilan kamera real time dari kamera spion. Jadi kita nggak perlu nengok spion, tapi ya nggak apa-apa sih kalau mau cek lebih pasti lagi. Begitu juga dengan yang kanan, sama. Dia akan langsung keluar dan akan ada notifikasi kalau ada kendaraan lain yang mendekat. Ada buzzernya. Canggih banget. Selanjutnya kita bahas soal head unitnya si Hyundai Ioniq 5 ini. Head unitnya ini udah ya layar sentuh ya, dan ukurannya juga cukup besar. Soal konektivitas sih dia nggak usah diraguin lagi, udah ada Android Auto, udah ada Apple CarPlay. Tapi sayangnya Apple CarPlay-nya itu masih harus pakai kabel untuk mengkoneksikannya dengan si head unit. Nah, berbagai pengaturan juga bisa diatur dari head unit ini, mulai dari AC, pengaturan jok, lampu-lampu, dan yang lainnya lagi. Jadi emang memudahkan banget deh pengaturan dari head unit. Tapi harus diingat, jangan ngatur pas lagi jalan ya, harus berhenti dulu. Nah, sekarang kita bahas bagian eksteriornya. Nah, jadi kalau diperhatikan secara keseluruhan, memang tampilannya Hyundai Ioniq ini futuristik banget kan, modern banget. Tapi sebenarnya masih mengusung sedikit aura retro dari Hyundai Pony, mobil pertamanya Hyundai di era 1970-an. Yang paling mencolok lagi dari tampilannya Hyundai Ioniq 5 yang tipe tertinggi ini, kelihatan dari palaknya, dia pakai ring 20 dengan desain yang futuristik banget. Jadi kalau di jalan tuh kelihatan keren banget ya, pokoknya kalau kita lihat dari jalan tuh kayak pasti ngelirik mata tuh ke sini. Selanjutnya kita akan ngebahas soal cara membuka si tempat chargernya dia ini. Jadi cara pertama tuh kita bisa tekan tombol yang kanan bawah ini, di hold, maka dia akan otomatis terbuka. Untuk nutupnya bisa tekan dari sini, bisa juga dari remote lagi, tahan lagi, tutup lagi. Untuk membuka bagasinya juga gampang, dari remote juga nih. Bisa dari remote, bisa juga pencetan di bawah situ. Kita coba dari remote ya, tinggal ditahan aja tombol hold sebelahnya chargeran nih.
Nah, di sini kelihatan ya, kapasitas bagasi itu lega banget. Dia tuh bisa nampung 527 liter. Dan kalau bangku belakang baris keduanya dilipat, bakal lebih lebar lagi pasti. Di bawah sini ada beberapa toolkit ya dari Hyundai untuk nambal ban sama tempat charger portable nih. Ada juga tempat V2L tadi nih, yang buat colokan ke jadi powerbank tadi. Selain bagasi belakang juga ada bagasi depan nih di Hyundai, karena dia kan mobil listrik ya, jadi bagasi depannya ada di kap mobil nih. Kita buka kap mobil dari depan seperti biasa, tinggal sebentar, tuasnya diangkat. Nah, bagasinya tersembunyi di balik ini. Tinggal kita buka aja. Nah, kapasitas bagasi depan ini sekitar 57 liter ya, jadi emang nggak terlalu besar sih, cuman ya cukup lah untuk bawa-bawa barang-barang tambahan saat kita mau perjalanan jauh. Oke, jadi itu tadi berbagai kelebihan dan keunikan yang dimiliki oleh Hyundai Ioniq 5 sebagai salah satu mobil listrik yang dijual di Indonesia. Kira-kira gimana nih, Sobat Milenial tertarik nggak meminangnya nih?